نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para jamaah, khususnya orang tua kita, Bapak RT, dan beserta para pengurus, rohis daripada Al-Kafi dan segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di sini ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fi kitabihil karim. Kita sudah mempelajari, ini masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-13. Wadrib lahum mathalan ashaban qaryah idh ja'al mursalun. Ini menceritakan, jadi kita itu diberikan misal oleh Allah, diberikan perumpamaan, diberikan gambaran dengan ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Buatlah bagi mereka masalah perumpamaan, diberikan contoh. Contohnya yang diberikan kepada kita itu adalah ashabul qaryah. Kita lama sekali mempelajari beberapa bulan ini ashabul qaryah ini. Ashabul qaryah ini nama kotanya apa, negaranya? Intokiyah. Di mana di dalam Intokiyah ini idja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan. Jadi Allah datangkan kepada orang Intokiyah ini, Pak, karena Intokiyah itu adalah orang yang mana rajanya itu zalim, musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena musyrik, id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Jadi mereka itu diutus, dikirim kepada mereka itu dua utusan, yang kemudian dulu pernah kita ceritakan kan, dua utusan ini masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Menyampaikan dakwahnya secara ekstrim, langsung ekstrim, menyampaikan dakwahnya secara ekstrim. Kemudian dipenjaralah mereka. Intinya ketika datang dua utusan ini, fakadzabuhuma, mereka orang Intokiyah ini mendustakan kepada dua utusan ini. Karena telah mendustakan, tidak dipercaya dua utusan ini, fa'azzazna bisa. Kemudian ditambahkan oleh Allah orang yang ketiga, yang namanya siapa, masih ingat? Samono. Kalah kita ini anak-anak muda ini, ingatannya maksudnya kuat. Apa karena diulang-ulang terus Samson itu? Tambah cerdas ya, Samson. Jadi Samson ini, di mana Samson ini cara dakwanya halus. Jadi diambil hatinya itu raja dan sebagainya, sehingga seakan-akan Samson itu seperti temannya raja itu. Padahal sebenarnya Samson ini adalah temannya utusan yang dikirim. Ada yang mengatakan ini memang diutus oleh Isa, Nabi Isa. Ada yang mengatakan ini memang Allah mengutus kepada Intokiyah. Kemudian setelah ditambah yang ketiga, faqalu inna ilaikum mursalun. Maka ketika utusan itu berkata, saya ini, sesungguhnya kami ini adalah yang diutus untuk kalian. Apa yang terjadi ketika tiga utusan ini mengatakan bahwa kami ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu,
ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka berkata, Pak, orang-orang Intokiyah ini berkata bahwa kamu itu hanya manusia seperti kami. Kalian itu manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu tidaklah menurunkan sedikit pun kecuali kalian itu termasuk orang yang berdusta. Tapi namanya utusan, Pak, ya tetap saja mengatakan apa yang benar bagi dia. Qalu, apa kata mereka? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini sebenarnya Allah masih cerita kepada kita. Ini kan enak bercakap-cakap ini sebenarnya. Kita lagi mendengarkan ini mic-nya ada 3 sound tapi 3 sound. Oh, enggak bunyi nih. Halo. Cek. Ini ada yang Kejauhan Bluetooth-nya. punya sound di sini. Halo. Oh, ini luar biasa. Kemudian ketika dianggap bahwa orang ini manusia biasa, dia hanya berdusta kepada orang Intokiyah, dijawablah orang-orang yang bertiga ini, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami ilaikum lamur kepada kamu adalah utusannya Allah Subhanahu wa ma alaina illal balagul mubin. Kata orang yang bertiga ini, wa ma alaina, dan tidaklah kewajiban kami illal balagul mubin, kecuali menyampaikan perintah Allah al-mubin, ya dengan jelas. Kami itu tidak akan mengatakan kecuali ini dengan jelas. Kecuali ini adalah perintah Allah, kami tidak akan melebih-lebihkan, kami tidak akan mengurangi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa harus pakai 2 ya? Kejauhan itu. Batunya lemot. Ya, Antenanya kali. kurang diangkat. yang ahli malah di pinggir sound. Ketika mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Enak ini kalau sudah 2 ini enak. Wa ma alaina illal balagul, kami tidaklah kewajiban kami ini kecuali menyampaikan perintah Allah dengan kami itu hanya menyampaikan yang jelas-jelas saja kepadamu. Kalau tidak jelas kami tidak akan sampaikan. Kalau bukan perintah kami tidak akan sampaikan kepadamu. Apa yang terjadi? Qalu inna tatayyarna bikum. Orang Intokiyah ternyata tidak mendapatkan hidayah dengan penjelasan orang bertiga itu. Apa yang dikatakan orang Intokiyah? Inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini bernasib malang itu disebabkan kalian. Kita tahu bulan kemarin kita sudah mempelajari bahwa Intokiyah itu diberikan oleh Allah musibah tidak turun hujan, ya kan? Juga diberikan musibah berupa penyakit yang berbeda-beda. Makanya Pak, kalau ada musibah, ada cobaan di suatu kampung, di suatu wilayah, cepat-cepatlah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena keteledoran dari suatu kampung bermaksiat sehingga suatu musibah turun kepada kampung itu. Makanya kalau tadi saya ngisi tentang bab istisqa, sholat minta hujan, di antara sholat minta hujan itu imam itu memerintahkan kepada kaumnya, di antaranya nyuruh taubat, nyuruh sedekah, nyuruh damai dengan musuh-musuhnya. Kenapa? Yang ditakutkan adalah gara-gara dia bermusuhan dengan tetangganya,
gara-gara dia tidak suka sedekah, sedekah wajibnya tidak dikeluarkan, zakatnya tidak dikeluarkan, dia selalu bermaksiat, tidak kembali, tidak taubat kepada Allah, kemudian Allah berikan musibah seperti intokiyah, tidak hujan. Kita masih mendingan Pak punya PDAM. Tapi PDAM jangan senang Pak. Kalau sudah meletus di sana itu sampai 2 hari kadang nggak dapat air. Pernah pengalaman kan? Berapa bulan kemarin? Atau beda jalur dengan RT 11? Beda. Yang salin doang. Enggak, atas 12 lewat sini, 11 lewat depan. Iya. Jadi jangan sampai kita itu nunggu ada musibah dulu, kemudian kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita belum diberikan musibah, mulai sekarang kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tadabbur Al-Qur'an. Nah, seperti ini nih kita mentadabburi Al-Qur'an. Nah, orang yang taqiyah di dalam tafsir Yasin ini mengatakan qalu apa namanya? Mana tadi? Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami bernasib malang itu disebabkan kalian. Karena kedatangan kalian kami bernasib malang. Hujan tidak turun, penyakit macam-macam. Bukan malah terbuka hatinya, bukan malah dia lebih dekat kepada Allah, bermuhasabah diri. Padahal Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang wattaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah, evaluasilah diri kalian yang masa lalu untuk dijadikan ibrah untuk masa depan kita semua. Ini yang kemudian kita lupa dengan banyaknya harta. Padahal harta kalau tidak menyebabkan kita taat kepada Allah itu bukan harta nikmat. Bisa saja itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pada dia saat puncaknya Allah cabut itu semua, hancur panjenengan, nyungsep jenengan pada detik-detik terakhir. Itu tidak menyamankan kami sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun alim. Ternyata tidak hanya Intokiyah ini menolak kepada orang tadi, dia menuduh kepada 3 orang utusan itu sebagai pembawa masalah, pembawa musibah. Kemudian dia mengancam orang Intokiyah itu, la illam tantahu. Apa artinya? Jika kamu tidak berhenti menyeru kepada kami, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun, dan kamu pasti akan merasakan dari kami adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Dia kalau begini Pak, hidayah itu Allah yang ngasih Pak. Al-Quran itu hanya sebagai wasilah, Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa. Di dalam Al-Quran itu Pak, di dalam surah Al-Baqarah itu pertama membahas tentang kitab kan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi kita, petunjuk. Kemudian setelah Allah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu petunjuk, kemudian huda itu hanya kepada orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Orang yang sholat, orang yang menginfakkan hartanya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir. Itu adalah orang-orang yang beriman secara batin, ada juga beriman secara ada Pak, orang yang secara zahir beriman tapi batin tidak. Orang munafik. Orang munafik itu di depan Rasulullah, saya beriman Rasulullah, tapi ketika bertemu dengan kaum mereka,
Mereka mengatakan tidak, saya hanya mengolok-olok Muhammad, saya masih di dalam golongan kalian. Cuma kebetulan saja saya mengucapkan syahadat. Sebenarnya hanya lisan saja saya bersyahadat. Ada yang masuk Islam bukan karena dia beriman, karena biar mendapatkan zakat dan sebagainya, agar mendapatkan harta rampasan dan sebagainya orang dulu itu. Makanya orang yang beriman secara zahir, orang yang beriman secara batin, dia mengucapkan secara lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kemudian dia buktikan syahadatnya itu dengan perbuatannya dia. Dengan cara apa? Sholat. Kita sholat tidak Pak? Sholat walaupun lambat. Zakat bagi orang yang mampu bayar zakat Pak. Tidak bisa bersedekah wajib, sedekah sunnah. RT 12 ini yang ikut majelis taklim ini bisa dipastikan dalam setahun itu bersedekah. Ini kan pindah-pindah. Walaupun setahun kebagian satu kali, minimal setahun bersedekah satu kali Pak. Sedekahnya lagi untuk taklim. Setiap tetesan air yang kita minum itu kita lafadzkan dengan kalimat thayyibah. Tadi panjenengan sebelum membaca Al-Mubarak Al-Mulk Tabaraka, sebelum panjenengan membaca Tabarakalladzi, panjenengan minum. Setiap tetes panjenengan minum itu sedekah daripada rumah ini akan menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Setiap panjenengan duduk, kopinya ada? Ada. Belum keluar. Jangan dipaksakan. Kalau ada keluarin. Oh, enggak pernah ngopi. Siap. Ternyata intokiyah ini bukan sadar, malah mengancam. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kamu pasti akan merasakan siksa daripada saya. Siksa yang akan kami berikan kepada kalian orang-orang utusan yang mengaku utusan Allah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musyrifun. Nah, ini jawaban setelah mendengar jawaban orang Intokiyah. Kemudian tiga utusan ini menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Kemalangan itu karena kamu sendiri, perbuatan kamu sendiri. A'in dzukirtum, apakah kamu diberi peringatan kemudian engkau mengancam kami? Ini di dalam syarahnya. Ketika engkau diberikan peringatan seperti ini, kemudian engkau tidak mau sadar, engkau mau mengancam, engkau mendustakan utusan Allah. Bal antum qaumun, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas karena tidak mau sadar. Hari ini kita akan mempelajari waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Coba artinya, datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Nah, dulu kita wadrib lakum masalan itu kan pernah ada dua orang. Ada dua orang utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Pertama kali kan ketemu dengan orang tua kan. Namanya orang tua itu Habib An-Najjar. Namanya siapa Pak? Habibun Najjar. Yang mana Habibun Najjar ini punya anak sakit. Punya anak sakit. Kalau nggak salah buta, kalau nggak salah. Kemudian didatangkan dua orang ini. Kemudian Allah berikan mukjizat, bisa disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Habibun Najjar ini mendengar
betapa kaum Intokiyah ini menolak atas kedatangan 3 utusan itu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a, dan datang min aqsal madinati, dari ujung kota. Siapa yang datang? Rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini adalah namanya Habibun Najjar. Datang yas'a, secepat mungkin, dengan bergegas langsung datang, karena orang Intokiyah tidak mau beriman. Wa Habibun Najjar, orang itu adalah Habibun Najjar. Wa qala Sadiyu, dan berkata Syekh Sadi, kana qassaran, dia itu seorang tukang memutihkan baju. Ada yang mengatakan beliau ini adalah orang yang memutihkan baju, orang nyetrika, apa laundry kalau di sini. Jadi beliau itu katanya pekerjaannya adalah tukang laundry, Habibun Najjar itu. Wa qala, dan berkata Wahbun, Syekh Wahab mengatakan, kana rajulan ya'malul harira. Habibun Najjar ini adalah seorang laki-laki yang membuat sutra. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah pembuat sutra. Wa kana manziluhu inda aqsa babi min abwabil Madinah. Beliau tinggal, rumah beliau ini di dekat ujung suatu kota, di pintu kota. Wa kana rajulun dza sadaqatin. Orang tersebut, Habibun Najjar ini orang yang suka bersedekah, Pak. Ya jama'u kasbahu, beliau ini mengumpulkan hasil kasabnya. Ini kalau panjenengan mau melaksanakan seperti beliau, ternyata pakai 2 mic capek juga, Pak. Tar dulu. Begitu. Beliau ini, Habibun Najjar ini, kayaknya nanti saya bawa yang begitu aja ya, mungkin kalau ngaji ke sini. Kebetulan kan yang memperbaiki beliau Pak Nur, biar bermanfaat. Ya, nggak usah dibawain Pak Nur, biasanya yang baik insyaallah. Ya jama'u kasbahu idza amsa fayusimu nisfaini. Beliau itu mengumpulkan hasil jerih payah beliau itu. Apabila ia di waktu sore, beliau itu membagi kepada 2 bagian. Jadi panjenengan kalau gajinya harian dibagi 2, Pak, setiap sore itu. Kalau panjenengan gajinya bulanan dibagi 2 lagi, berarti 1 bulan. Kalau ngikutin Habibun Najjar. Fayut'imu nisfan li ayalihi, dimakan separuhnya itu untuk keluarganya. Wa yatasaddaqu nisfahul akhar 'alal fuqara, setengahnya yang lain disedekahkan kepada orang fakir miskin. Ya nggak mungkin, maksudnya kalau sampai setengah dari gajinya disedekahkan, ya nggak tahu kalau ada di antara sini yang bisa. Berat. Soalnya kalau gajinya 10 juta berarti 5 jutanya, Pak. Kalau gajinya 5 juta berarti 2 juta setengahnya. Kalau gajinya 2 juta berarti 1 jutanya. Ya sebenarnya bisa aja kalau yakin kepada Allah. Karena kalau bertransaksi dengan Allah ini secara kasat mata memang rugi, tapi untuk memupuk bisa ini susah. Kalau seandainya kayak dagang itu enak, Pak. Kalau kita jual 1.000, kemudian kita ada yang beli 5.000, berarti kan hasil 4. Cuma ini kan hanya bayangan, tidak secara pasti kita mendapatkan itu. Karena memang di dalam Al-Quran itu Allah akan memberikan, diantaranya adalah di jalan yang tidak terduga. Falamma balawu anna qaumahu fasadu qatala ar-rasul ja'ahum sya'iyya. Maka tatkala sampai kepada Habibun Najjar ini berita bahwa kaum Intokiyah ini bermaksud untuk membunuh utusan tersebut, maka dia datang kepada kaum itu dengan bergegas.
Qala. Nah, ini kemudian Habibun Najjar itu mengatakan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Qala berkata, ya kaum. Jadi kalau panjenengan sudah nyampe ke sini, Pak, ingat apa yang kita pelajari itu, ingat kan? Qala ya qaumi apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Oh, berarti ini yang berkata adalah Habibun Najjar, Habib An-Najjar. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah man orang la yas'alukum yang tidak minta balasan imbalan kepada kalian, wa hum muhtadun, adapun mereka mursalin ini muhtadun adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa fi riwayatin dan di dalam suatu riwayat dan di dalam suatu riwayat Qatadah di dalam suatu riwayat dari Imam Qatadah, karena Habibun fi gharin, Habib ini berada di dalam gua. Kalau tadi kan berada di tepi kota, tapi di dalam riwayat yang lain bahwa Habib ini berada di dalam gua. Ya'budu rabbahu, sedang menyembah, beribadah kepada Tuhannya. Orang itu kalau ibadah dulu itu, Pak, orang-orang alim, ulama, sufi dan sebagainya itu ketika beribadah biasanya menyendiri. Makanya panjenengan kalau beribadah sunnah lebih afdal itu panjenengan menyendiri, Pak. Seperti sholat sunnah, qobliyah, kalau bisa itu panjenengan sholat dulu di rumah langsung berangkat. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyat masjid kan nggak bisa sholat di rumahnya, Pak, karena tahiyat masjid adalah sholat ketika masuk ke suatu untuk menghormati itu masjid. Nggak bisa sholat tahiyat di rumah. Tahajud sholat di rumah, duha sholat di rumah. Kalau berkaitan dengan sholat sunnah itu lebih baik panjenengan sholat sendiri, Pak. Kenapa? Agar lebih menjaga daripada hati agar tidak, namanya ada aja, Pak, bisikan itu. Orang itu mengatakan saya rajin ibadah nih, yang lain tidak. RT 12 cuma saya. Itu muncul, Pak. Kemudian beliau ini falamma balagha khabar Rasul, ketika tatkala sampai kepada beliau ini berita tentang Rasul itu, atahum, maka datang Habib ini kepada mereka, fadhara dinahu, lalu ia menjelaskan agamanya. Wa qala al-ayah, kemudian turunlah ayat ini. Jadi beliau itu sedang bersemedi, sedang berhalwat dengan Allah di dalam gua ketika mendengar kabar kalau utusan itu akan dibunuh. Kemudian beliau itu bergegas datang dari gua itu menuju kepada kaum. Kemudian turunlah ayat ini. Maksudnya perkataan ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang la yas'alukum, yang tidak minta imbalan. Orang yang tiga ini tidak minta imbalan apa-apa, Pak. Makanya Ustadz itu saya kurang cocok kalau Ustadz itu bertransaksi dulu. Saya akan datang kepadamu, saya akan mengisi di majelismu kalau engkau bisa bayar sekian. Itu pertama itu sudah bertransaksi nggak bagus, Pak, di dalam agama, karena di sini sudah ditambahkan. Perihal penitia itu sudah memikirkan, dan penitia itu pasti memikirkan, Pak, nggak dipikirkan itu. Kalau muncul itu transaksi di dalam benaknya itu bahaya. Ilmu ya, kurang bagus dah. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah ini mengatakan lamma tatkala sampai Habibun ila Rasuli,
Habib ini kepada utusan tersebut, wa qala lahum. Ini ada Qatadah, Imam Qatadah mengatakan setelah Habib nyampe ke utusan itu, wa qala lahum. Habib itu berkata kepada para utusan itu, atas aluna ala hadhihi risalah ajra, apakah kalian meminta imbalan atas kerasulan ini, atas utusan ini, atas risalah ini? Qalula. Ditanya dulu sama Habib ini kepada, hai Ustaz, hai Kiai, kamu minta gaji enggak kepada orang itu? Kamu menarifkan bisyarah enggak? Itu ditanya. Kemudian orang itu mengatakan, la, tidak, walakin nakulu, tidak, akan tetapi nakulu, kami berkata, ittabi'u, hanya kami ikuti kami. Kami hanya mengajak kepada mereka, hanya enggak pernah minta imbalan dari apa yang dia bawa. Faqala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Faqala, kemudian Habib ini berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Seperti seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Ini adalah runtutan susunan kenapa ayat ini bisa muncul. Jadi yang kita ceritakan itu sabab-sabab ayat ini muncul, turun. Ada yang mengatakan begini, Qatadah muncul ketika di dalam gua. Ada yang mengatakan bahwa muncul ketika beliau itu berangkat dari tepi kota. Kau sudah ngantuk ya? Ini kan cerita. Iya. Apa kayak dongeng ya? Apa karena nggak bahas hukum ya? Apa karena dongeng jadi ngantuk ya? Aduh. Kayak apa sih didongengin? Ya memang di Al-Quran kan ada kisah ya, tapi kisah di dalam Al-Quran itu untuk dijadikan ibrah, pelajaran kepada kita. Jadi kita biar menikmati Pak. Kalau baca Yasin itu menikmati. Oh ini Habib ini lagi berkata kepada utusannya. Nah, ini Habib lagi berkata kepada kaum, wa yad'unakum ilal huda, dan juga wa yad'unakum ilal huda, dan menyuruhkan kepada kamu, kepada kalian, ilal huda, kepada petunjuk, wa ila tariqin mustaqim, dan ke jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu dzalika, maka tatkala mendengar kaum Habib dzalika, akan perkataan itu, falamma sami'a qaumuhu dzalika, maka tatkala mendengar qaumuhu, kaumnya Habib tadi itu, dzalika, akan perkataannya itu, perkataan Habib itu, qalu lahu anta kunta mukhalifan lidinina. Wahai Habib, ini kata mereka, lahu anta kunta mukhalifan lidinina. Qalu, mereka berkata lahu kepada Habib ini, anta kunta mukhalifan lidinina, engkau ini Habib sudah berbeda dengan agama kami ya. Engkau itu sudah menyalahi kepada agama kami. Wa mutabi'an lidini haula'ir rasul, dan engkau ini juga mengikuti kepada agama mereka Rasul, kepada utusan itu. Faqala Habibun Najjar, kemudian Habibun Najjar ini menjawab ketika dituduh oleh orang tadi, kamu ini sudah berbeda sekarang ya. Udah enggak satu visi misi lagi sama kita. Udah enggak satu jalur agama dengan kita. Engkau ngikutin orang baru itu, padahal baru datang dari Madura lagi, sumpamanya. Wah, kamu itu ngikutin dia sekarang. Sudah enggak ngikutin agama nenek moyang kami. Faqala Habibun Najjar, kemudian Habibun Najjar mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi tur. Coba artikan. Saya minum dulu. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Wah, nggak fokus ini. Wah, mantep. Ah, itu baru, nggak apa-apa sambil makan, Pak.
Kita dongeng, tapi dongeng yang nyata. Jenengan sambil itu nggak apa-apa, biar saya makan nanti. Jenengan yang penting makan dulu. Ya, enak ya. Wah, enakin aja. Yes. Wa maliyala. Kata beliau ini, Habib mengatakan, wa maliyala, mengapakah aku? Wa maliyala, mengapa aku la a'budu, tidak menyembah aku, alladzi fatarani, kepada zat yang telah menciptakan aku. Ai bi ai sababin la a'budu khalaqi, karena sebab apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Saya kok nggak mau nyembah? Allah kan telah menciptakan aku, kan begitu, Pak? Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah turja'un, kalian akan kembali. Jadi permasalahannya begini. Di dalam ayat ini ketika tentang penciptaan, dia menisbatkan kepada dia sendiri. Wa ma dia la a'budul ladzi fatarani. Fatara itu menciptakan. Mengapa aku tidak akan menyembah kepada zat yang telah menciptakanku? Wa ilaihi tur. Sedangkan ketika kembali itu dinisbatkan kepada mereka, orang yang tidak taat. Ai turatuna indal ba'si, yakni turatuna, kamu semua akan kembali indal ba'si, ketika dibangkitkan dari kubur. Nanti semua ini kan tahapannya, orang itu kan hidup 2 kali, mati 2 kali. Mati pertama itu ketika panjenengan belum ditiupkan ruh, masih dalam keadaan belum apa-apa, masih benda, masih terdiri dari daun kol, singkong, apa yang belum dimakan orang tua, itu masih mati panjenengan, barang mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah ketika ditiupkan ruh. Kemudian panjenengan itu dimatikan lagi setelah umur 60, 70, 80, dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya, itu mati yang kedua. Kemudian setelah itu panjenengan dibangkitkan, karena nanti masuk ke dalam kubur mati panjenengan. Setelah itu Allah bangkitkan panjenengan ketika hari kiamat. Itu yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Dan semua kalian itu akan kembali kepada Allah ketika hari kebangkitan dari kubur. Fayujazikum, kemudian Tuhan itu akan membalas kalian. Makanya Pak, setiap kita itu akan dibalas apa? Bi'amalikum, dengan amal kalian. Amal-amal kita ini akan dibalas oleh Allah. Kalau kita beramal baik, Allah akan balas baik. Kalau kita berbuat buruk, Allah akan balas buruk. Dan Allah akan perlihatkan ke kita semua, Pak, apapun yang kita lakukan. Kila adhafal fitrata ila nafsihi, dikatakan adhafa, Habib Najjar ini menyandarkan al-fitrah kepada penciptaan ini, ila nafsihi, kepada dirinya. Tadi kan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, mengapa aku tidak akan menyembah kepada zat yang telah menciptakanku, ketika mengatakan menciptakan kepada diriku. Wa ilaihi tur, ketika wa ilaihi, dan kepada Allah turja'un, kalian. Nah, ketika kembali dinisbatkan kepada kalian. Kenapa? Waruju'u ilaihim, sedangkan rujuk kembali itu dinisbatkan kepada mereka, kaum Intokiyah. Li'annal fitrata asarun ni'mah, karena bahwasanya penciptaan itu adalah asarun nikmah, merupakan bekas nikmat yang luar biasa. Kita hidup di dunia ini nikmat, Pak. Nikmat. Kenapa? Karena kita ketika diciptakan memiliki kesempatan kelak berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Nikmat yang paling dasar itu bukan kita masuk surga, Pak. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bisa, Pak. Sekarang itu kita tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah sampai beliau semaput, kan?
itu zina. Kenapa? Karena ada jasad di dalam diri kita yang menghalangi kita dengan Allah. Kalau kita sudah wafat, nikmat terbesar nanti melebihi surga adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Orang yang diciptakan di dunia memiliki kesempatan untuk kita bisa berjumpa dengan Allah. Itu adalah nikmat. Wa kanat alaihim adharu. Wa kanat dan adalah fitrah ini alaihim kepada Habib ini ada kharah lebih nampak. Karena kenapa dinisbatkan kepada dirinya? Karena ciptaan itu lebih nampak kepada dirinya Habib itu. Terus makna wafir ruju'i, dan di dalam ar-ruju, perkataan ar-ruju kembali ini, kembali kepada Allah ini, makna zajri, ada makna membentak, makna memarahi, wa kana al-yaqabihim, dan makna zajri itu adalah lebih pantas kepada kaum Intaqiyah. Kenapa? Karena biar mereka sadar bahwasanya nanti mereka itu betul-betul akan kembali menghadap Allah Subhanahu. Mengapa harus sombong? Mengapa harus menjauh daripada Allah? Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilah, dan dikatakan innahu, bahwasanya lamma qala, tatkala Habib itu berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan itu, akhuduhu, maka mereka menangkap Habib, warafa'uhu, dan melaporkan ilal mulki, kepada raja. Ternyata setelah mendengar ajakan Habib itu, dikatakan suatu riwayat, ditangkaplah Habib, kemudian dilaporkan kepada raja. Faqala lahul mulku, kemudian berkata kepada Habib itu rajanya berkata kepada Habib, akun tatabi'an lahum, apakah kamu telah mengikuti Rasul itu? Faqala Habibun, Habib itu mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini adalah riwayat yang lain. Jadi kalau tadi itu riwayat ada yang mengatakan kaum Intaqiyah bertanya, kamu ini sudah berbeda dengan kita, ya kan? Riwayat pertama, kamu itu kamu sudah ngikutin orang itu. Nah, itu riwayat. Ada yang mengatakan bahwa Habib ini ditangkap, kemudian dilaporkan kepada raja, kemudian raja nanya, kamu sudah ikut utusan itu? Langsung dijawab oleh Habib, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian qala Habibun, a'attahidu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala. Cukup sekian, semoga bermanfaat apa yang kita baca ayat demi ayat. Kita sudah mengulas dari ayat 13 sampai sekarang ayat yang ke-22. Insyaallah nanti di bulan depan kita akan melanjutkan ayat yang 23. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir wa batinan. Semoga sehat, bisa berkumpul kembali. Allah lancarkan rezeki panjenengan, Allah lancarkan dimanapun panjenengan berada. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.